Warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ingkang jawab salam dengan semangat ikhlas. Saya doakan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Rezekinya berkah berlimpah, keporo turah-turah. Saged kagem tindak Mekah lan Madinah, keporo iso tuku sawah. Kalau baleni salaminipun pasti insyaallah lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah melih mboten napa mangke masjidipun ambruk malah diganti anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat sedaya? Alhamdulillah, masya Allah. Mohon maaf saya materi pun campur-campur nggih, karena saya keturunan orang gunung. Cedak watu adoh ratu. Nek panjenengan sedaya kan orang napa? Piantun Ngayogyakarta. Nggih, cedak ratu adoh watu. Dadi nun sewu mungkin nek rada napa nggih? Klerak-kleru materipun nyuwun dipun pangapunten. Nggih, masyaallah. Mohon maaf saya sebenarnya hanya tetangga sendiri. Saya Wioro baru RT 10 Baturretno Bangun Tapan Bantul, nomor Jalan Wioro Baru nomor 2 Jalan Wioro Baru 2 nomor 40 lengkap. Kula sanes Ustad, kula niki tukang bekam. Nggih, kleru Mas. Tukang bekam, nggih tukang bekam. Nggih mangke nek sing pengen bekam insyaallah bisa. Ya alhamdulillah masyaallah. Dan saya sering dulu sholat di masjid ini ketika masjidnya masih ya rada rapi. Halamannya masih luas karena saya sering lewat niko, terobos niko, tembus sering lewat mriki. Dados nanipun nggih mboten asing. Saya tadi wah masyaallah dikasih tahu masjidnya mana Mas? Al Iqbal. Loh, Al Iqbal kono mbiyen katanya rada ya ngono kae, saya kok apik banget ke Masjid Madinah. Masyaallah. Semoga-moga semuanya dengan masjidnya yang pintunya seperti Masjid Nabawi dan lain sebagainya, ini menjadi pertanda bahwa jamaah masjid ini semuanya bercita-cita untuk Allah mudahkan ya berangkat haji maupun umroh ya, dengan kondisi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sebelumnya saya bacakan sebuah hadis Nabi SAW. Ya, beliau bersabda, man asbaha minkum ya aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi ka'annama hizat lahu dunya. Masya Allah. Sampun pirsa artosipun nggih kinten-kinten ngaten. Barang siapa di antara kalian yang berada di pagi harinya dengan rasa aman, wonten sing ngrasa mboten aman mboten? Aman sedaya nggih? Aman nggih. Di tempat tinggalnya aman ya, terus napa badannya sehat dan memiliki makanan yang tidak cukup, dan memiliki makanan yang cukup untuk hari itu saja, maka seolah-olah dunia seisinya sudah berada di genggaman tangannya. Hadis riwayat Tirmizi ya. Semua aman nggih? Aman alhamdulillah ya. Ini harus disyukuri sekali dan jangan bikin masalah yang bikin tidak aman. Kita lihat ya saudara-saudara kita di Palestina, masya Allah, naudzubillah. Kita harus mendoakan setiap saat
Bahkan saya pesan di masjid saya kalau khotib tolong sisipkan doa. Syukur-syukur tambah infak. Kalau doakan saja tidak infak apalagi, saya khawatir besok saudara kita di Palestina, di Gaza itu menuntut sama Allah. Ya Allah, saudaraku di masjid A, kalau Al-Iqbal insya Allah enggak, itu enggak pernah ngasih saya, enggak pernah doakan saja, enggak pernah. Ya Allah, ini gimana? Kira-kira kalau enggak pernah doakan, jawaban kita di hadapan Allah bagaimana kira-kira? Iso jawab orang. Nah, mumpung masih diberi waktu, doakan. Sehat tubuhnya, ya. Mungkin ada saudara kita yang sedang enggak sehat, ya kena flu dan sebagainya, kanker ya, kantong kering. Kalau kantong kering sehat ya, kanker yang lain itu. Sehat tubuhnya dan apa namanya? Ada makanan yang cukup pada hari itu. Don sewu, ada nggak jamaah masjid sini yang kira-kira hari ini nanti bingung kalau kita mungkin mengatakan makan apa ya bune? Pertanyaannya begitu, makan apa ya bune hari ini? Pagi nanti siang makan apa? Sore makan apa? Malam makan apa? Bingung. Itu kalau pertanyaan begitu, pertanyaan orang yang nggak punya makanan apa bingung karena kebanyakan makanan. Sampai apal itu apa namanya kuliner di Jogja semuanya dicoba. Sementara ada saudara kita yang mengatakan, "Bune, apa kira-kira awake dhewe kok mangan?" Pertanyaan gimana itu? Orang yang nggak punya makanan. Maka kalau ada jamaah ya masyarakat di sekitar Masjid Al-Iqbal ada yang seperti itu, maka wallahi semua pengurus masjid, bahkan tidak hanya pengurus masjid, tetangganya yang muslim, yang kalau dikatakan dalam hadis, walaupun ada yang mengatakan hadisnya 40 rumah di sebelahnya, itu semuanya kena dosa loh Pak, Bu. Maka yang biasanya lebih tahu niku ibu-ibu yang biasa lebih tahu. Jangan sampai ada tetangga kita yang tidak bisa makan terutama karena itu menjadi kewajiban kita. Maka insya Allah kita punya makanan tadi, rasa aman, sehat, makanan pokok hari ini saja. Bahkan saya yakin Bapak Ibu kadang bahkan mungkin ada yang sudah punya tabungan untuk cadangan 7 turunan. Ada yang pengusaha, pensiunan, bank, ini pasti itu. Jangankan untuk hari ini, untuk 7 turunan pun sudah disiapkan. Amin ya rabbal alamin. Gak apa-apa kalau memang mampu ya. Maka monggo. Dan Rasulullah SAW katakan, maka orang yang seperti ini, maka kurang apalagi dunia dan seisinya sudah ada di genggaman tangan. Masya Allah. Ya, maka ini yang harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri. Yang penting begitu besok melek aman, badannya sehat, arep maam ono. Besok hari-hari terus seperti itu. Maka Nabi SAW katakan, maka segala isinya telah diberikan kepadanya, dunia seisinya. Bapak Ibu semuanya, jamaah, saya khawatir ada yang nopo lir-lir gitu. Padahal saya sudah bengok-bengok. Masya Allah, ya. Tibu Nabawi tadi dikatakan oleh Pak Haji Eko, jadi apa Tibu Nabawi? Sehat ala Tibu Nabawi. Apa sih sebenarnya Tibu Nabawi? Maka sedikit ya, kalau mungkin kita pernah mendengar Tibu Nabawi paling bekam gitu, atau apa? Masya Allah, sebenarnya kita semuanya sudah tahu sebenarnya, cuma mungkin dari sisi istilah. Dan yang memberikan istilah ini apa namanya? Para ulama ada 2 definisi, ya, 2 definisi. Yang pertama Tibu Nabawi adalah pengobatan yang pernah dilakukan dan paling tidak dianjurkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW itu masih sugeng, masih hidup ya. Kenapa? Karena agama Islam itu agama yang lengkap ya, agama yang paripurna, maka tidak ada satu masalah pun yang menjadi hajat hidup manusia itu terlepas dari pembahasan Islam, apalagi masalah pengobatan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama, mengatakan bahwa apa namanya
Umat Islam itu perlu dua, ya. Yang ini tidak bisa lepas kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama apa? Kesehatan iman. Nah ini, kesehatan iman ini yang menjadi pertama. Karena dengan kesehatan iman, maka kita akan terlepas dari siksa api neraka, ya. Masya Allah. Jadi sampai akhir hayat, maka kita terus berlindung pada Allah dari godaan setan, sehingga ketika kita tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu. Kita sering saya melihat di YouTube itu ternyata Indonesia ada beberapa bahkan banyak orang Islam yang lemah imannya, murtad. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Gara-garanya apa? Katanya di Islam itu tidak ada kepastian masuk surga. Sementara di agama sebelah mung modal percaya walaupun maksiate kaya apa wae dijamin surga. Naudzubillah, ada seorang artis dulu pemeran apa? Pemeran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenal nggih? Kenal mboten? Ngertos mboten? Itu naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, murtad. Salah satunya di Islam nggak ada jaminan masuk surga katanya. Ini berarti jarang baca Quran. Padahal banyak, salah satunya dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disediakan surga Firdaus. Ini perlu dihafalkan Ibu, Bapak-bapak. Surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir dikatakan dalam hadis, besok kalau Dajjal datang, ya, yang akan menipu manusia, maka orang yang tidak bisa ditipu itu orang yang hafal dan melazimi membaca hafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Terus dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW juga menjamin, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sungguh semua umatku akan masuk surga. Antar sing boten pingin? Antar sing boten pingin masuk surga? Ternyata ada. Jawaban Nabi SAW melanjutkan, illa man aba, kecuali kejaba wong sing ora gelem. Sapa wong sing ora gelem? Ada ternyata orang yang nggak mau masuk surga. Padahal surga itu nikmatnya seluas langit dan luasnya seluas langit dan bumi, kenikmatannya tidak terbayangkan oleh mata. Sing didengarkan biasanya seringnya napa bapak-bapak bayangke sesuk nang surga, nuwun sewu garwane dadi pinten, Pak? Garwanya dari berapa? 72 bidadari plus kalau di dunia punya satu bidadari jadi 73. Kalau di dunia punya 4 bidadari berarti pinten, Pak? Wah, ibu-ibu ini rada merengut ini. Ya, umpamanya kan boleh. Itu berarti punya 76 bidadari. Tapi tenang Bu, besok ibu-ibu di sana itu menjadi ratunya bidadari. Ibu-ibu pernah lihat film Angling Darmo? Angling Darmo punya permaisuri enggak? Dan yang danyangin nuwun sewu Pak, ayu-ayu betul Pak. Tapi begitu seayu-ayune dayang kaya apa, begitu permaisurinya datang, nyingkir kabeh dayang. Besok begitu Bu, enggak usah khawatir, enggak usah tidak pede. Wanita solehah di dunia itu akan menjadi ratunya bidadari. Tapi syaratnya solihah, nggih. Didangu bapake manut, dikongkon bapake manut, nggih. Dan siapa lagi viral Isa niku jane tugase bapake. Isa nyuci baju, masak niku tugase sinten Bu? Bapak-bapak. Sing bener niku sesuai syariat begitu. Tapi nek bapake nyuruh ibu-ibu, karena ibu-ibu wajib taat kepada bapak-bapak, kudu manut. Bu, Isa nggih Pak. Masak Bu, nggih. Kopi Bu, nggih niku. Bapak mau serodoan. Ini bener Pak, secara syariat tugas bapak-bapak
itu sebenarnya nyuci baju apa. Ibu-ibu menurut syariat itu cuma nun sewu ya, melayani suaminya di atas tempat tidur, memberikan anak, menyusui. Yang lainnya itu tugasnya bapak. Wondene mergo orang Indonesia sangat bagus, sangat baik, ingin ngabdi kepada suaminya, apapun dilakukan ibu-ibu untuk berbakti pada suaminya. Kalau orang Arab, menurut saya orang Arab dulu, kalau sekarang sudah mulai betul-betul kaku, betul-betul kaku. Saya ketemu sopir di Arab, menurut saya ada biro umroh, ditanya Pak, istrinya berapa? 4 sopir. Karena nopo, ibu-ibu di sana yang penting aku pokoknya merempak sampai narap telu papat, ya maksimal 4. Sing penting sebulan 20 yuto. Pinter-pinter pinter Bu. Sing penting sebulan 50 yuto. Rapopo. Ya, itu seperti itu. Masya Allah. Ya kembali lagi Nun Sewu. Tadi dilanjutkan ilaman aba. Ini untuk memotivasi kita biar kita jangan terpedaya oleh apa namanya iming-iming Nun Sewu agama sebelah. Sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah mlebu surga kok ora gelem? Bidadarine wae entuk 72. Maka Nabi SAW menjawabkan, meneruskan, man ata'ani ya dakhalal jannah. Sapa wong sing taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang tidak taat atau durhaka kepadaku, maka dia sesungguhnya gak pingin masuk surga. Insya Allah ya, Masjid Al-Iqbal ini adalah ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, maka dijaga imannya sampai meninggal, maka jaminannya masuk surga. Itu pasti ya, asal imannya sampai apa namanya kita meninggal dalam kondisi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke laptop ya. Tadi tipu nabawi ya, tipu nabawi. Maka yang kedua definisinya apa? Semua pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu juga tibu nabawi. Yang bertentangan apa? Ada unsur kesyirikan. Kemarin itu ada pasien ibu-ibu datang sakit, disuruh sabar karena pengobatan tibu nabawi itu kan harus sabar, tapi hasilnya nanti insya Allah akan totalitas. Nggak sabar tahu-tahu apa? Katanya ikut pengobatan, tengah malam pergi ke lapangan ya, dikumpulkan sama ini sudah dipenggak sama putra nih, ngeyel, akhirnya tetap pramari. Sudah menggadaikan akidah dengan melaksanakan kegiatan yang ya kesyirikan itu kan nggak ada tujuannya di lapangan, terus melakukan ritual apa malam-malam, seorang perempuan lagi ya, itu maka kembali lagi dan alhamdulillah kita terapi khusus putri gitu. Jadi tidak mengandung hal yang haram, ya, tidak mengandung hal yang haram. Artinya obatnya juga halal, ya, tidak ada unsur-unsur yang haram. Nun sewu, hati-hati kalau beli obat di Shinsei, ya, Cina. Kan kita sering, obat Cina pokoknya mantep, karena di sana tidak ada halal haram. Dan banyak obat Cina nun sewu ada yang dari hati kera, atau nanti dari bagian hewan-hewan tertentu, dan itu pasti karena mereka orang nggak beragama, bahkan agamanya bukan Islam, bahkan komunis, mereka ya tidak disembelih dengan cara mestinya. Walaupun disembelih yang namanya nun sewu monyet kinten-kinten ngikut pendapat sinten, karena ada yang mengatakan tidak haram, ada yang mengatakan haram. Kalau saya mengikuti pendapat haram sajalah gitu, lebih aman gitu. Itu seperti itu. Maka hati-hati, kadang nun sewu wis loro saking puyeng, udahlah ke Shinsei. Ya, kalau Shinsei Muslim insya Allah masih ngitung-ngitung. Tapi kalau yang enggak Islam itu kita khawatir di situ ada obat yang tidak haram. Aduh, seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Masalah tibu nabawi sebenarnya kalau kita kita mungkin pernah mendengar ya Bapak Ibu, bahwa kenapa di Arab Saudi rumah sakit sepi katanya. Pernah ya beredar di WA gitu ya. Nanti buatan Bu, Pak, kenapa rahasia di Arab Saudi kok rumah sakit sepi? Apa nggak ada orang sakit? Kalau orang sakit tetap banyak, tetap ada. Tapi mereka ketika sakit
Kalau kita kalau sakit ingatnya apa Bu? Pak. Pertama kali kalau kita sakit yang kita ingat apa? Demam umpamanya. Napa? Jawab apa mboten napa? Paracetamol. Apotek kan itu dokter. Konon kalau di Arab Saudi ketika mereka sakit maka yang diingat pertama kali sinten? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sakit dan sehat itu datangnya dari Allah gitu. Tadi katakan apa namanya? Allah menurunkan penyakit tapi Allah juga menurunkan obatnya. Itu sebenarnya. Dan setiap penyakit ada obatnya. Maka yang mereka lakukan pertama sholat, ya. Begitu sakit, waduh kok badanku ora penak. Maka dia sholat 2 rakaat, sholat hajat, berdoa kepada Allah minta disembuhkan, ya. Sholat tahajud berdoa, terus sedekah, puasa, membaca Al-Quran, ruqyah, pakai air zam-zam. Awet dene minum air zam-zam, nun sewu nek ana tetanggane haji napa umroh. Padahal murah loh. Beli pulsa sekali itu sudah dapat air zam-zam 1 liter. Gini apa nggih? Karena sekarang 1 liter nggak sampai 30.000. Kalau kemarin sempat waktu Covid itu sempat 60.000. Dan Nabi SAW dalam sabdanya beliau mengatakan begini, sesungguhnya air zam-zam itu sesuai dengan niat yang meminumnya. Maka kita ketika minum air zam-zam doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqawin dan seterusnya. Masya Allah. Saya praktekkan sendiri. Saya mengemasi air zam-zam dalam bentuk semprotan. Ya. Maka setiap anak saya sakit atau keluarga saya sakit panas, di ruqyah tadi bacaan surat Al-Fatihah dan lain sebagainya, sholat, semprot air zam-zam seluruh tubuhnya. Maka insya Allah panas akan segera reda. Jadi anak saya yang umur dari bayi, ya kalau bayi sih dari sejak lahir sampai hari ini sudah umur 5 tahun, yang paling kecil itu Nun Sewu nggak pernah sekalipun minum obat dokter. Ya lahirnya di dokter, tapi habis itu nggak pernah. Ketika sakit demam tadi itu, di ruqyah bacaan surat Al-Fatihah, ya di gelas diminumkan, pas disemprot air zam-zam. Kalau itu belum reda, dibekam. Nanti ada caranya, ya bekam dengan untuk anak-anak. Ya maka insya Allah panasnya ya tidak begitu lama, mungkin 10 menit nanti turun. Kalau panasnya nggak berhenti baru wis dingin ini periksaan ke dokter. Pernah anak saya yang nomor 2 itu kok nggak sembuh-sembuh, kenapa? Diperiksakan ke dokter ternyata demam berdarah. Itu pun saya hanya tanya kepada dokter, ini harus gimana dok? Ya ini harus opnam. Kalau nggak opnam ya nanti bisa ini. Maka setelah kita cari tahu tentang bagaimana menangani orang sakit demam berdarah, akhirnya kita bawa pulang. Setelah itu istirahat total, minum air yang cukup, ya minum herbal, alhamdulillah. Ya, termasuk Nun Sewu zaman Covid juga begitu. Anak-anak saya juga termasuk yang kena Covid, tapi sama sekali nggak ke dokter, nggak minum obat dokter. Kita karena memang tahu caranya minum herbal, pakai masker, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup. Maka alhamdulillah, ya anak saya sudah sampai nggak bisa merasa membau, itu seperti itu, alhamdulillah aman. Asal kita tahu caranya. Dan ini Nun Sewu sudah dilakukan oleh Nabi dan SAW dan para sahabat ketika mengalami sakit seperti itu. Puasa, Nun Sewu saya dengar tadi di masjid sini salah satu pengurus beliau bilang jamaah sudah rajin puasa Senin Kemis. Masya Allah. Salah satu rahasia awet muda dan kita tetap sehat niku adalah berpuasa. Paling tidak Nabi yang tidak pernah meninggalkan puasa adalah puasa sunnah apa? Ayamul Bid. Kalau hari Senin Kemis kadang-kadang, tidak selalu. Apalagi puasa Daud. Tapi kalau di bulan Rajab, Rasulullah SAW sudah mulai memperbanyak puasa karena latihan nanti bulan Ramadan. Apalagi bulan Sya'ban.
itu hampir sebulan penuh Nabi SAW berpuasa. Tapi jangan sampai sebulan penuh, nggak boleh. Karena nanti sama dengan bulan Ramadan. Maka puasa salah satu kunci sehat. Niki yang bilang begini ini bukan apa namanya kita orang Islam. Kadang kalau orang Islam yang ngomong nggak percaya. Orang-orang Barat itu meneliti. Salah satu rahasia umur panjang orang-orang itu diteliti kenapa? Dia rajin berpuasa. Karena apa? Dengan berpuasa tubuh itu akan membersihkan dirinya sendiri. Yang kalau dalam istilah medis namanya autofagi. Ya, autofagi. Ya. Tubuh membersihkan diri sendiri, ya. Cirinya nopo? Kalau kita sedang puasa, kinten-kinten jam 9 perut kita gimana? Keroncongan nggih, mlililitin nggih. Niku mergo napa biasane dikei jatah kok ora ana jatah. Sing ning jero kene goleki jatah kundi kan gitu. Begitu enggak ada, dia terus nopo? Dudah celengan. Ibu-ibu biasanya ini bagian kene, bagian bagian mana yang besar di situ tuh celengannya. Kalau bapak-bapak biasanya kalau yang sudah berubur biasanya yang besar mana Pak? Itu kalau pas kita puasa itu dijadikan energi oleh tubuh kita. Niku. Maka kalau nanti sudah siang jam 12 bahkan menjelang buka kok isi wareg ya. Malah orang lemes mau jam 09.00. Itu karena tubuh itu sudah mendudah cadangan makanan lemak-lemak yang ada di tubuh kita menjadi sumber energi. Maka kalau kita paling tidak sebulan 3 kali ya dalam berpuasa itu, maka insya Allah kita akan sehat. Dan karena apa juga berpuasa itu mesin kita jadi turun. Biasanya mesin-mesin yang ada di dalam tubuh kita giling terus ya, giling. Apalagi kalau nggak puasa, makan pagi, habis itu kalau ada acara sudah seperti ini ya, ada snack nanti terus tubuh ya mesin di dalam itu nggak pernah istirahat ya, itu lama-lama juga aus. Maka dengan berpuasa, walaupun hadisnya memang dikatakan dhaif ya, hadisnya pun yang pendek itu sumutasihu ya, berpuasalah maka kamu akan sehat. Menurut saya dari sisi derajat hadis menika lemah, karena tidak semua orang yang berpuasa itu orang yang sakit berpuasa terus jadi sembuh, itu juga nggak seperti itu. Tapi kalau kita rajin puasa, maka insya Allah tubuh kita menjadi sehat. Membaca Al-Quran niki monggo diperutin. Ternyata dalam penelitian pun bacaan Al-Quran yang benar sesuai dengan tartil tajwidnya itu Masya Allah, bahkan yang paling dahsyat itu menghancurkan sel-sel kanker. Ini penelitiannya orang Barat lagi-lagi, karena kita nggak punya alat untuk meneliti. Mereka meneliti pakai mesin, pakai alat ini gini-gini, terus ada sel kanker, ternyata sel kanker itu menjadi mati dan bunuh diri. Maka Masya Allah kita biasakan, apalagi Indonesia sepuh-sepuh ini kan biasanya jarang, kegiatannya sudah nggak sepadat dulu gitu. Maka rutinkan baca Al-Quran habis maghrib, habis subuh. Dan saya ini untuk memotivasi. Saya punya kebiasaan baca Quran paling tidak sehari 1 juz. Saya pernah mempeng, masa mung 1 juz. Wong delok HP saja nih. Delok HP saja. Kinten-kinten sehari trimo sak jam napa mboten Pak? Bu. Jadi karo pengajar delok HP gitu loh. Kinten-kinten trimo mboten sehari sejam. Mboten trimo nggih Bu, Pak. Pemene sing nom-nom. Maca Quran sak jam rasane wis suwi banget. Waduh, aku maca Quran wis suwi banget. Mau delok HP, WA, TikTok sejam itu koyo ngomong 5 menit. Ini memang setan gepeng niku memang luar biasa. Maka kalau nggak hati-hati, nanti besok kita ditanya, waktumu nggopo? Ya, kebanyakan untuk lihat HP. Maka kita gunakan, kalau saya tidurkan anak-anak, saya setelkan murotal Al-Quran. Saya setelkan murotal Al-Quran. Dan kalau ada kita jenguk orang sakit di rumah sakit, saya sarankan tolong Bu disetelkan Al-Quran terus menerus 24 jam. Paling tidak pertama akan menjadi tenang, yang kedua itu insya Allah Quran dikatakan ya menjadi penyembuh. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatal lil mu'minin, dalam surat Al-Isra seperti itu. Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi seluruh kaum muslimin.
Dan ruqyah nun sewu. Ini kemarin mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah dengar nggih. Di tetangga saya di dekat rumah itu kan tidak jauh dari situ ada makam. Ada makam nggih. Itu orang dia kan punya punya kambing. Cari rumput di makam sampai maghrib. Mau pulang rumahnya mau kidul makam. Niki cerita betul-betul. Karena saya disuruh cari orang, disuruh ruqyah cari orang. Ternyata apa? Itu perasaannya itu dihalang-halangi seharusnya belok ke kiri, disuruh ngidul terus dugi putih sampai makam Imogiri. Betul-betul terjadi. Terus dibilang orang, Pak arming di munggah ora iso. Jadi dia bawa rumput di motornya, nggak bisa Pak munggah ke sana. Terus balik, ngalor perasaannya arep mulai tekan giwangan, balik meneh Imogiri meneh. Sampai 3 kali. Sampai bensinnya habis ke pom bensin, dari pom bensin ke Imogiri lagi. Sampai bakul-bakul di sana iki jane ngopo, akhirnya ditanyain, Pak rumahnya mana? Wioro akhirnya ditelepon Pak Dukuh, Pak Haris ditelepon, dijemput. Ceritanipun ngaten niku. Nggih, maka nggih. Kalau kita ke tempat-tempat tertentu, bahkan sebenarnya tidak tempat tertentu, setiap tempat itu kita sudah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Saya yakin sudah banyak hafal. Kadang kita masuk kuburan itu nggak tahu adab. Adabnya yang pertama tentunya salam, copot disunahkan copot alas kaki. Yang ketiga baca 3 qul. Karena memang kuburan itu tempatnya banyak jin. Jin itu banyak di situ. Makanya layak kinten-kinten nonton sing wani wengi-wengi mlebu kuburan betul. Di Wioro jarang. Kalau saya biasakan, saya ronda setiap malam Kamis karena besok tempat saya balik di situ. Saya datang ke sana, saya bilang gini, Jarot, ora usah macam-macam, sesuk iki nggonmu omahmu mungkin lho. Sangomu apa goreng iki? Saya ngomong sama diri saya sendiri. Hampir setiap malam Kamis karena saya jatah ronda, saya mampir di kuburan dekat ring road itu. Pertama ya suruh merinting-merinting, tapi karena sudah ngerti caranya, baca ayat kursi, baca itu, ya salam kepada penghuni kubur karena di sana juga muslim semuanya. Setelah itu kita muhasabah. Dulu Rasulullah SAW itu biasa kalau malam-malam pergi ke makam Baqi yang sudah tidak ke sana, itu dekat Masjid Nabawi. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu. Wah, Nabi kok nek wengi metu ki ngopo ojo-ojo jatahku malah ke tempat lain gitu. Ternyata apa? Ke makam Baqi, mendoakan penghuni Baqi, kaum muslimin ya, assalamualaikum ya ahlul diyar mal mukminin wal muslimin dan seterusnya ya, mendoakan assalamualaikumul afiyah ya, semoga kalian dan kami mendapatkan keselamatan dari Allah ya, setelah dan selanjutnya ya, jangan malah yang lain dan adabnya itu seperti itu, mendoakan dan kita ingat bahwa besok kita akan ke situ. Nah ini maka saya ditelepon sudah pulang, akhirnya pulang ya. Sedikit nih kelihatannya dengan ruqyah dan Al-Quran. Sudah pulang ternyata seminggu itu saya linglung bengong ditakoni. Akhirnya saya ditelepon, Pak, ini tolong akhirnya saya ini kasih nomor yang biasa ngeruqyah dari anak buahnya Ustadz Fadlan Abu Yasir di Kota Gede. Ya, jadi terus di ruqyah, alhamdulillah ketika Jumatan ketemu pripun Pak, sudah biasa lagi. Ini hati-hati, tapi ya jangan terus ngono aku wedi nang kuburan ya, jangan. Tetap ya kita jangan takut dengan setan. Karena setan itu derajatnya derajatnya lebih rendah daripada kita. Tapi ternyata banyak di antara kita bapak-bapak tasih wonten sing wedi pocong mboten Pak? Arep ngacung isin. Ya. Itu karena kita udah dari kecil itu diwedeni pocong. Sebenarnya Bu, Pak, saya bocorin nggih. Kalau sampai ada pocong nopo hantu itu menampakkan diri, jenengan kampleng nopo jenengan antem nopo itu dia akan merasakan sakit seperti kita. Nggih, makanya hantu yang benar nggih, hantu setan yang benar itu mung lap, ngaten kita. Nek sing kok pocong suwi itu mesti pocong jadi-jadian orang bikin konten. Ini sekarang banyak banget loh. Kalau sampai lama mesti orang bikin konten. Saya kadang-kadang lihat itu guyu. Kelasnya Ustadz diwedeni pocong itu ya koden luar biasa Melayu.
Padahal kalau kita tahu ulama mengatakan begini, apa namanya jin itu di alam lain selain alam manusia itu ibaratnya ikan hiu itu seganas apapun, kalau dia di daratan cah cilik we dolanan ora wedi. Ngaten niku Bu. Dadi engko nek nang omah kok diwedeni paling bapak ibu sing meden-medeni. Duwe karep liya gitu. Kalau setan apa jin iku sak klerapan. Karena apa? Dia itu takut kalau lama-lama begegek kampleng disawat bismillah Allah Akbar itu wedi, dia akan sakit. Ini pernah kejadian bapak saya cerita nih. Kalau zaman dulu itu masih banyak jin setan. Dia kalau pulang kerja kan malam. Di situ terkenal memang. Jadi ada jin itu badannya anjing, kepalanya berbentuk singa. Itu di pinggir tempuran sungai. Tempuran sungai. Bapak saya itu lulusan pesantren, wandel gitu. Digawake watu sak ndas. Engko nek ono bener Bu. Begitu ada memang bener. Jadi dia hadap ke sana medeni. Wong wedi itu orang medeni, orang ngopo-ngopo awake dhewe wedi. Madhep ke sana sama bapak saya kepalanya dimbleki watu. Terus akhirnya njegur nang kedung tapi nggak ada suaranya. Sejak itu nggak pernah ada lagi. Padahal orang sudah terkenal kalau di situ pokoknya nek bar maghrib sering ada penampakan. Ya, ini udah nggak takut lagi Bu ya. Sama pocong, sama wewe gombel, jatilan dan sebagainya. Terus saya takut mboten. Kata saya wedi gitu. Niku. Orang beriman jangan kalah, ya. Ini kan masih kaitan dengan artinya apa? Kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu meruqyah diri sendiri dengan setiap malam, setiap pagi sore, mau tidur kita juga diajarkan untuk baca surat 30 ayat kursi, maka insya Allah kita sudah aman, ya, sudah aman. Yang kedua ini jadi ketawa-tawa hijamah, itu hijamah atau bekam minum madu dan haba sauda. Ini dalam hadisnya Rasulullah SAW kaitannya dengan bekam dan madu, beliau bersabda sesungguhnya kesembuhan ada dalam 3 perkara. Asyifa'u fi salas, ada dalam 3 perkara. Fi sartoti mihjamin, ya, ada dalam sayatan pisau bekam, ya, au sarbati asalin atau minum madu, dan yang ketiga au kayati binarin. Tapi selanjutnya wa anha umati anil kai, ya. Kesembuhan ada dalam 3 hal. Pertama ada dalam sayatan pisau bekam. Dan saya yang belum pernah bekam sinten? Bekam. Sudah semuanya nggih? Belum? Wah, masalah. Ya. Hadisnya itu ratusan kaitan dengan bekam. Dan bekam itu nun sewu itu oleh Nabi SAW ketika Mi'raj. Oleh-olehnya ada 2. Yang pertama apa? Masa nggak hafal? Yang pertama oleh-olehnya Nabi dari Sidratul Muntaha apa yang pertama? Apa Bu? Salat 5 waktu. Asli ini riyen niku mboten 5 waktu lho Bu. Pak. Pinten? 50. Coba bayangke. 5 waktu aja banyak kaum muslimin yang nggak sanggup kok, nggak mampu. Nabi dapat wahyu disuruh umatnya salat 50 waktu. Terus turun melewati langit, di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, "Hai Muhammad, kamu dapat wahyu dari Allah, umatku suruh sholat 50 waktu dalam sehari." Wah, ra mungkin sanggup Muhammad gitu. Ngenyango karo Gusti Allah. Akhirnya ngenyang, naik lagi sampai akhirnya dapat 5 pun Nabi Musa masih menyarankan, ngenyang lagi Muhammad, ra mungkin sanggup. Nabi SAW mengatakan begini, "Aku izin karo Gusti Allah." Nabi Musa, aku malu masa wis ngenyang dari 50 tekan 5 wis arep ngenyang meneh. Mungkin nek dinyang meneh iso-iso siji nggih salate. Sedina mung pisan. Seneng ibu bapak-bapak. Ya, akhirnya benar ternyata sekarang kaum muslimin ya, dari jumlah 80% lebih di Indonesia itu yang rajin sholat 5 waktu itu hanya sekitar 20%. Yang rajin sholat berjamaah surveinya tahun 2019 atau berapa itu hanya 2%. Kita termasuk yang mana? 20% apa 2%? Oke, 2%, Masya Allah. Yang rajin sholat berjamaah di masjid, terutama bapak-bapak, kalau ibu-ibu tidak wajib ya, itu 2%. Benar kata Nabi Musa, ya, seperti itu. Minum madu. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda begini, man lungiqol asala salasa godawati mingkula syahrin,
Ya. Lam yusibhu adimun minal bala. Ya kurang lebih begitu, mohon maaf kalau ada salah. Barang siapa yang 3 pagi nih, 3 pagi saja dalam 1 bulan minum madu, maka dia akan terhindar dari penyakit-penyakit berat. Memang flu, panunan, gatal ya biasa. Tapi penyakit berat nopo? Penyakit berat Pak, Bu. Ada stroke, kanker, ini dan sebagainya, itu penyakit-penyakit berat. Ya, tapi kalau kantong kering itu penyakit berat atau Bu? Pak? Nah menurut kalau berat ya, nah, kantong yang kering itu kanker, kantong kering itu berat ya. Nah bapak-bapak berat, ibu-ibu kan kari jaluk gitu. Pertanyaannya, kira-kira apakah kita sudah biasa minum madu? Tapi syaratnya madu yang asli dan murni. Nah ini sambil promosi, saya jualan madu murni. Saya dulu pernah ketika COVID jualan madu, madunya murah banget. Pulaan madu kok mau 16.000 dijual sampai 60.000, laris sepol. Tapi lama-lama aku mikir, mosok madu kok murah banget. Akhirnya saya labkan di lab UGM. Saya labkan di lab UGM, kata yang jual madunya asli, madu mentah, jadi murah dari Kalimantan. Saya labkan di UGM, ternyata kandungan madunya hanya paling 30%. Lainnya apa? Ya campuran macam-macam. Akhirnya saya setelah itu nggak jualan madu. Padahal saya sebulan bisa habis 5 ton. Ya, sebulan bisa habis 5 ton, tapi waduh jane yo isih akeh sing takon. Tapi yo karena sudah tahu ini sesuatu yang nggak bener, akhirnya saya nggak jualan. Baru kemarin cari madu lagi, ketemu madu bersanad. Madu bersanad itu madu yang kita tahu asalnya dari mana. Ini madu yang saya jual sama dengan madu yang dijual oleh Dr. Zaidul Akbar. Ya, itu akhirnya saya sekarang baru mulai jualan madu lagi. Tadinya rodok trauma, tapi aku ngayem-ngayem di awal dewe. Insya Allah dosa, aku kan bin orang ngerti. Aku mau percaya kalau sing ngomong ya muslim, ya bojone jilbaban, sing lanang ya jenggotan kayak aku. Mosok ngapusi, mungkin husnuzon saya juga dihapusi sama penjualnya lagi. Tapi karena saya ragu-ragu, saya tes di lab UGM. Begitu keluar, waduh, alhamdulillahnya stok madu saya sudah habis. Itu seperti itu, akhirnya saya nggak jualan madu lagi. Jadi 3 pagi. Caranya bagaimana? Nih, kalau kasih tahu ya. Ada yang memang mencontohkan minum madu itu, dan saya ada ustadz di YouTube itu nyuruh minum madu sak botol langsung gluk-gluk. Itu dan saya aku ya dodol madu tapi ya orang ngono-ngono banget. Ya, main cepet entek madune goleng ngombe kono ngono kuwi. Padahal cukup nggih jenengan punya botol air minum itu, punya botol nggih, jenengan ya sesendok 2 sendok, sementing ada rasa madunya dikocok ya. Sampai ya sambil baca bismillah ya, lebih banyak lebih bagus. Kalau kami menganjurkan 99 kali ya, sambil baca Fatihah, baca apa, karena apa, ternyata kalau dikocok itu molekul madu itu akan hancur dan mudah diserap oleh tubuh ya. Tapi bagusnya pakai air hangat, jangan pakai air panas. Kalau pakai air dingin masih boleh, tapi kalau pakai air panas madu menjadi rusak. Yang paling bagus tadi hadisnya pagi hari betul. Ketika perut kita masih dalam kondisi kosong, betul-betul kosong, kita bangun, yang pertama kita lakukan minum madu dengan air hangat. Dan ini sudah saya lakukan alhamdulillah bertahun-tahun. Ya dulu gampang sakit, sekarang ya paling ini musim flu, musim hujan ini alhamdulillah juga nggak flu. Dulu sering flu. Ya, itu seperti itu. Dan saya waktunya sampai jam berapa, Mas? 7 berapa? Masya Allah, kurang 5 menit. Minum madu herbal, ya. Herbal Masya Allah. Ini nanti sekarang itu zaman mudah Pak Bu, kita belajar itu mudah banget. Herbal sesuai sunnah atau herbal nabawi atau herbal yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang semuanya sudah ada dan sudah dijual di toko-toko herbal. Karena memang ada herbal yang ada di dalam Al-Quran. Kecenderungan emosi, ya, emosi baik, sangka, ikhlas, sabar, pasrah dan syukur, niku nun sewu. Ini kelihatannya nopo kadang kita kalau belajar dari sisi pengobatan itu hanya bagian dari keimanan, bukan hanya, tapi itu bagian dari keimanan. Tapi kalau kita belajar tentang kesehatan, ternyata itu sangat berdampak. Bahkan bisa menyebabkan orang menjadi buta. Di dalam Al-Quran ada loh. Dan nabi siapa yang buta akhirnya bisa melihat lagi, Pak? Bu? Dalam Nabi Sinten terkenal lagi. Dalam surat Yusuf. Nabi Yakub, gelarnya Israel, itu sempat buta. Kenapa?
ini dulu ketika dulu belum tahu tentang kesehatan, kita tidak paham, yaitu karena takdir Allah. Tapi setelah kita belajar pengobatan, Masya Allah, ya, karena nun sewu dari sisi tadabur, ini bukan tafsir. Tadabur itu beda dengan tafsir. Tadabur bahwa dari sisi pengobatan, Nabi Yakub itu dihianati oleh putra-putranya, dan putranya yang dikasih dibuang. Kalau ceritanya kakak-kakaknya kan dibunuh, dimakan serigala. Tapi sebenarnya Nabi Yakub tahu. Maka apa? Kecewa, marah, mangkel, sedih, ya, yang menumpuk. Akhirnya apa? Nun sewu. Kalau dalam ilmu pengobatan itu ada nun sewu. Kalau dalam istilah cinta, ya, ada istilah dari mata turun ke hati. Sebaliknya juga dari hati ke mata. Karena sedih, marah, benci niku ada di dalam hati. Ketika dipendam, ya, itu akan berakibat mata menjadi terganggu. Akhirnya Nabi Yakub di dalam Al-Quran digambarkan matanya menjadi memutih dan tidak bisa melihat. Karena kangen sama putranya dan juga sedih dan ini, ya sudah mengadu pada Allah. Ini kita ambil pelajaran dari situ. Maka ketika ada kabar Nabi Yusuf masih hidup, tandanya apa? Bajunya dibawa oleh putranya yang ke Mesir, maka Nabi Yakub bisa melihat kembali, ya. Dan ini menurut saya, ternyata ketika sudah begitu di klinik kami ada kasus begitu. Ini pelajaran bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga. Jadi ada seorang pasien orang kaya, dan saya diceritain istri saya, tapi saya nggak ngerti orangnya juga. Tapi ini kita ambil pelajaran, gitu. Rumahnya kota gede, dari keluarga kaya, dulu nikah karena sudah sangat cinta sama calon suaminya, tidak disetujui oleh keluarga besarnya. Tapi yang namanya sudah kadung cinta, apalagi nun sewu perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan itu kalau cinta itu benar-benar cinta dari dalam hati. Nun sewu, ini ada penelitian, penelitian. Bapak laki-laki itu kalau selingkuh, nun sewu ibu, kalau selingkuh itu tujuan utama atau target utama adalah kepuasan. Tapi kalau ibu-ibu, nun sewu, naudzubillah, ini pelajaran. Kalau selingkuh itu benar-benar dari hati. Kebanyakan penelitiannya begitu. Jatuh cinta pun begitu. Maka semua hartanya dia ada dalam motor, ada TK, dipindah saking cintanya di atas namakan suaminya. Akhirnya punya anak ini. Nah, terjadi setelah punya anak, bapaknya ini suaminya biasa nganter sekolah anaknya. Temennya punya temen juga, anaknya punya temen yang biasa diantar oleh ibunya. Mungkin sambil nunggu anak-anak TK kan kadang-kadang nggak mau ditinggal, gitu. Ngobrol-ngobrol, dari ngobrol akhirnya terjadi simpati macam-macam, bila mendalik selingkuh, dan katanya sudah kapok, ternyata kapok Lombok, Pak. Ya karena salah satu terapi niku mendengarkan cerita nih, maka psikolog, psikiater niku tarifnya mahal karena denger ke wong cerita, karena dengan cerita begitu tuh sampahnya keluar, dan itu menjadi faktor kesembuhan salah satunya. Cerita akhirnya apa? Iki bapaknya kapok Lombok. Lah ibu ini cerita karo keluarga besarnya mesti ngomong, kandhane ngeyel. Biyen aku wis ora setuju, bapak wis ora setuju, kamu kok ngeyel, yo wis karepmu, saiki piye? Kira-kira gitu enggak? Akhirnya apa? Marah, sedih, kecewa, mangkel, menumpuk. Itu akhirnya matanya nggak bisa melihat. Kalau dia nggak disuntik dokter 1 minggu sekali, nggak bisa melihat. Datang diterapi, nanti diterapi habis itu bisa melihat, balik lagi nggak bisa melihat lagi. Akhirnya istri saya bilang begini, ya udah harus diambil solusi Bu. Memang berat, menurut saya perceraian itu berat. Tapi nek suami jenengan kayak gitu kelihatannya kira-kira jenengan bisa bertahan apa enggak? Dan kira-kira suami jenengan iso tobat ora? Wis kapok Lombok masalahnya. Wis minta ampun nanu kapok-kapok, sesuk malah ganti karo liyane coba. Naudzubillah. Makanya kita berdoa, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Maksudnya, ya Allah, hindarkan kami semuanya dari perkara yang demikian. Itu kalau mendengar kejelekan, keburukan begitu, doanya begitu. Naudzubillah min dzalika. Ya Allah, lindungilah kami dari perkara yang demikian. Oke? Jangan malah Masya Allah, orang sering keliru loh. Masya Allah, itu Masya Allah itu mengagumi gitu. Loh, wong selingkuh kok malah Masya Allah itu. Ini kadang-kadang orang salah kerapah. Na'udzubillah min dzalik atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Akhirnya apa? Ya sudah. Akhirnya kalau nangis sudah. Pokoknya
ambil keputusan. Akhirnya udah pasrah bongkokan karo keluargane, arep diseneni arep ya wis trimo ora apa-apa. Sing penting solusi nih. Akhirnya betul ambil keputusan. Setelah itu matanya pulih lagi. Pulih lagi karena apa? Beban di hati sudah plong. Dan saya menemukan ini dua. Dulu ada dari Jakarta juga demikian. Seorang notaris perempuan, notaris atau pengacara, dihianati oleh suaminya. Ya suaminya juga orang kaya gitu. Akhirnya pisah. Tapi istrinya ini masih dendam banget, dendam sama suaminya. Akhirnya nggak bisa melihat. Terus dibilang begini, Bu, wong suamine jenengan wis ora mikirin jenengan kok. Wis kemana seneng-seneng. Kowe kok isih mikiri kowe, akhirnya badanmu rusak, awakmu sakit, kamu matanya nggak bisa melihat, ini sakit. Udah, nggak usah dipikirkan, serahkan sama Allah. Ya, serahkan sama Allah. Maka ketika itu bisa, maka masya Allah. Setelah itu sembuh, sehat, guyang-guyung, matanya sehat, udah enggak, emangnya gue pikirin. Suami saya mau ngalor ngidul, mau gadeng wong 10, wis itu mantan suami saya sudah enggak tak pikirin. Setelah itu malah sehat, masya Allah. Maka monggo, ini baru dari sisi sisi tadi mental, makan dan sebagainya. Belum dari sisi yang lain. Maka karena waktunya sudah habis, pesan saya adalah mari kita mulai membuka-buka lagi Al-Quran, hadis, kaitannya dengan kalau kita bahas dalam ini adalah masalah kesehatan. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan waqulu wasrobu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebihan. Di dalam hadis dikatakan seburuk-buruk tempat di dalam tubuh manusia adalah perutnya. Maka kalau kamu memenuhinya bagi menjadi 3, ya, yang sepertiga untuk makanan, yang sepertiga untuk minuman, yang sepertiga untuk nafas. Maka insya Allah kalau kita melakukan seperti itu, kita akan menjadi sehat sampai tua. Terus yang terakhir, ini yang sering menjadi masalah bagi orang-orang sepuh, ya. Biasanya sudah malas gerak, ya. Padahal masya Allah justru semakin tua, agar kita tidak dropnya langsung cepat, itu berolahraga Pak Bu, berolahraga. Malah sekarang zamannya ke gym, tapi tidak perlu, ya, tidak perlu. Untuk mempertahankan mempertahankan masa tulang, masa otot. Karena apa? Kalau masa tulang kita, masa otot kita sudah kurang, kalau kita jatuh di kamar mandi, ini sering ibu-ibu ya, jatuh di kamar mandi patah, pinggulnya patah, kakinya patah, ya. Terus yang terakhir, jangan disepelekan, salah satu tadi penyebab patah karena tulang keropos. Maka obatnya ternyata sudah Allah sediakan, sinar matahari. Kalau orang, karena apa? Sumber vitamin D terbesar itu adalah sinar matahari pagi, dari pagi sampai jam 9. Maka orang-orang yang jarang terkena sinar matahari pagi, itu tulangnya gampang keropos. Kalau dia jatuh gampang patah. Maka monggo, di depan ini mungkin pagi-pagi bisa jalan-jalan. Kalau di rumah punya tempat yang terbuka di lingkungan rumahnya, maka gunakan itu untuk kita berkeringat, berjemur. Maka insya Allah kita akan selalu sehat. Dan Nabi juga melakukan itu sampai sepuh Nabi, bahkan ada lagunya, nggih. Nah, lagunya itu ada Aisyah lari-lari bersama Nabi. Itu apa? Olahraga. Bahkan lomba lari bersama Aisyah. Di dalam hadis dikatakan Nabi kadang lomba lari bersama Aisyah, kadang Nabi ngalah, kadang Aisyah yang kalah, kadang Aisyah menang. Itu salah satu Nabi SAW itu gemar berolahraga sampai sepuh, sehingga masya Allah luar biasa. Nun sewu, ya, ini baru pengantar. Nun sewu, jadi ini kemarin saya pertemuan dengan MUI, ya. MUI sekarang Majelis Ulama Indonesia sedang menggagas pusat-pusat kesehatan masjid yang sesuai dengan pengobatan syariah, salah satunya bekam. Kemarin saya ketemu dengan Dr. Kintoko, dengan dari MUI, dari Masjid Sukaryan, untuk di Jogja mulai digagas. Jadi masjid-masjid itu ada pusat-pusat kesehatan. Ya, pusat kesehatan salah satunya bekam, ruqyah. Maka nanti mungkin di Masjid Al-Iqbal ini perlu dikader siapa anak muda yang bisa dilatih untuk mendalami pengobatan itu. Dan kami mengadakan pelatihan bekam dengan itu khusus memberikan subsidi kepada peserta yang dari utusan masjid ataupun pesantren, itu sampai 50% subsidinya. Kemarin ini baru pelatihan juga itu.
Karena kita ingin di masjid-masjid itu lingkungan masjid sehat, nggak perlu jauh-jauh, kalau nggak terpaksa sekali ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya. Hitung-hitung kita membantu pemerintah dari sisi kesehatan. Saya sudah 20 tahun, anak saya yang barap itu 24 tahun mengenal pengobatan ini, tidak pernah sekalipun sampai hari ini minum obat dokter, minum obat apotek, nggak pernah. Cukup dengan madu, pola hidup sehat, kebiasaan sehat, pikiran yang sehat itu. Dan rahasia terakhir untuk bapak ibu awet muda, mungkin sudah banyak melakukan, mandi sebelum subuh. Ada yang sudah biasa mandi sebelum subuh? Sebelum subuh mandi, sebelum subuh nggih? Ada nggih? Coba tunjuk jari. Sedingin apapun mandi, itu salah satu rahasia sehat dan awet muda. Bahkan lebih meningkat lagi Bu, pakai es, tempat mandinya dimasukin es batu untuk mandi. Semakin dingin semakin menyehatkan. Tapi air dingin loh, bukan air hangat, air dingin. Ini kebiasaan para ulama dan saya sudah menjalani mungkin sudah 3-4 tahun ini dan menjadi sangat luar biasa. Untuk bapak-bapak, masya Allah Pak, itu walaupun sudah sepuh, itu insya Allah masih sanggup nyangkul Pak. Punya sawah mboten Pak? Mau semoten sawah, teng omah nggih mboten duwe sawah? Nggih. Karena yang namanya laki-laki itu sampai sepuh tetap itu punya keinginan, kalau enggak nom sewu. Ada yang sini ada yang kena prostat enggak? Sakit prostat. Itu karena apa? Yang seharusnya keluar enggak dikeluarkan. Itu akan mengeras dan itu menjadi penyebab prostat. Maka tidak ada ceritanya orang yang istrinya 4-3-2-4 itu kena prostat, enggak ada. Karena apa? Setiap saat karena memang itu harus keluar. Maka kalau sawahnya sudah nggak ada, cari sawah lagi Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau menginginkan berlanjut, karena ini masih banyak, ini baru permulaan, sampai pembiasan dan sebagainya. Nanti insya Allah kalau ada waktu, karena saya dekat, kalau di masjid ini ada waktu bisa disambung. Mungkin di bulan Ramadan bisa diagendakan. Insya Allah menjelang berbuka nanti bisa itu ya kita sampaikan sharing-sharing. Ini namanya sharing-sharing. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Nun sewu, ini namanya sharing ya. Saya tidak menyampaikan ilmu yang mungkin saya merasa lebih tahu dulu, tapi ini sharing dari pengalaman dan dari saya yang apa saya baca. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya ya, sehingga kita sebagai seorang muslim lebih baik muslim yang kuat, lebih muslim mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Itu yang saya bisa sampaikan. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa. Monggo Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah. Doa adalah senjata terhebat kaum muslimin. Maka monggo kita hadirkan hati kita agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum rahmanir rahim ya mujibas sailin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan baladan thayyibatan
baladan barakan wa antal ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin mustata'abina fi Filistin ya Allah wa'fu anhum waghfir lahum warhamhum anta maulahum fansurhum 'alal aduwika wa aduwihim wansurhum 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sehat dalam hati